selamat pagi anak-anak sekolah Minggu GKJ. Halo, selamat pagi. Kita bertemu. Halo adik-adik sekolah Minggu GKJ Purbalingga. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, saya percaya. Hai anak-anakku, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi. Tuhan masih memberikan kesempatan. Selamat pagi anak-anak yang Buyo rindukan, anak-anak yang Buyo sayangi, apa kabar kalian semua? Ya, sekalipun dalam keadaan kita tidak bisa bertatap muka, tetapi Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Orang tua kalian, juga keluarga kalian di rumah, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, pagi hari ini kita akan kembali bersatu hati di dalam sukacita untuk mengikuti sekolah minggu di Gereja Kristen Jawa Purbalingga, sekalipun anak-anak melaksanakannya dari rumah. Sudah siap semua ya? Sudah siap? Semuanya merasakan sukacita, semuanya merasakan kegembiraan karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa pada diri anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan sekolah minggu pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bersatu hati di dalam doa. Kalian boleh mengikuti doa yang akan Ibu pimpin dari sini, anak-anak di rumah mengikuti. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan. Kami bersyukur pagi hari ini kami merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang boleh kami lewati sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Badan kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami pagi hari ini untuk bersukacita bersama dengan keluarga kami dan kami siap untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami sehingga mereka juga akan merasakan sukacita seperti yang kami rasakan pagi hari ini. Kami juga akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami senantiasa memohon penyertaan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kami mengikuti sekolah minggu ini, benar-benar kuasa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semuanya, sukacita kita pagi hari ini akan kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh lewat pujian, ya, yang akan kita pujikan bersama-sama, memuji Tuhan selalu. Mari kita menyanyi. Puji Tuhan
Anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, dalam keadaan penuh dengan sukacita pula, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita hari ini mengangkat kisah dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Ini cukup panjang, nanti anak-anak boleh meminta pendampingan orang tua. Bagi kalian yang belum bisa membaca atau minta bantuan, kakak atau saudara minta untuk dibacakan. Bagi yang sudah pandai membaca, anak-anak boleh menyiapkan dan membaca sendiri dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Ini kisah tentang Paskah mula-mula yang dilakukan atau dilaksanakan oleh bangsa Israel. Nah, pagi hari ini kita akan membaca kisah dari Keluaran tadi, kemudian kita akan belajar bagaimana bangsa Israel menunjukkan sebuah ketaatan sehingga ketaatan itu bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Anak-anak, siapa di antara kalian yang kemarin pada saat peringatan 17 Agustus mengikuti kegiatan di kampung masing-masing? Sekalipun dalam suasana pandemi, tetapi Bu Guru juga merasakan kita semuanya punya semangat untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka dari apa? Ya, kalian pasti tahu bangsa kita atau negara Indonesia setiap tanggal 17 Agustus selalu merayakan kemerdekaannya. Tahun ini adalah perayaan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sudah lama. Ya, umur dari negara ini sudah sangat tua. Gitu. Nah, merdeka dari apa? Kalian belajar, untuk anak-anak yang sudah belajar di sekolah, ya, belajar bahwa kita merdeka dari penjajahan. Ya, ingat sejarah sedikit ya, ada bangsa Belanda atau Belanda menjajah kita sedemikian lama, 350 tahun. Dilanjutkan dengan penjajahan bangsa Jepang. Ya, mengapa kita tidak suka dijajah? Atau bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan? Karena dijajah itu tidak enak. Hidup kita dibatasi. Ya, semau-maunya penjajah. Kerja terus tidak diperhatikan makanannya, tidak diperhatikan istirahatnya, tidak diperhatikan kesehatannya. Nah, selama masa penjajahan, mau sekolah saja sulit, apalagi jalan-jalan. Gitu. Nah, suasana penjajahan itulah yang juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya, dijajah oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Sekian lama bangsa Israel merasakan penderitaan yang sangat berat ketika dia hidup dalam masa penjajahan tersebut. Apakah Tuhan tidak sayang dengan bangsa Israel sehingga diberikan waktu yang panjang untuk merasakan penjajahan? Ternyata tidak demikian, anak-anak. Tuhan sudah berkehendak ya untuk bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel. Tetapi pemimpin Mesir ini adalah seorang yang sombong, seorang yang congkak hatinya, seorang yang tinggi hati dan tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Sehingga berbagai macam tulah itu apa ya? Mungkin boleh kita maknai sebagai bencana pada saat ini. Kalau kita catat di Keluaran sebelumnya, tulah itu ada 9. Dari air yang berubah menjadi darah, kemudian tiba-tiba istana Raja Firaun ini didatangi katak yang banyak, belalang dan sebagainya. Ternyata itu tidak membuat hati Firaun tergerak untuk membebaskan bangsa Israel. Sampai satu saat Musa dan kakaknya Harun diperintah Tuhan untuk menemui Firaun,
meminta kembali, ayo dong bebaskan kami. Namun Fir'aun tidak mendengarkan. Lalu apa perintah Tuhan bagi bangsa Israel ini? Ya, kita akan belajar. Melalui Musa dan Harun, Tuhan ingin atau mempunyai sebuah rencana besar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Ya, bangsa Israel diminta untuk memotong anak domba. Kita mungkin mengenalnya juga kambing boleh ya. Dengan suatu kondisi tertentu, pasti kambing yang sehat, ya, kambing yang dagingnya sangat pas untuk dikonsumsi. Kemudian kambing itu harus dipelihara dengan baik selama 14 hari, baru kemudian dipotong. Nah, pada saat daging kambing ini sudah dipotong, harus dimasak dan dimakan bersama-sama dengan keluarga orang Israel tersebut. Satu syarat yang tidak boleh dilupakan juga, Tuhan meminta darah dari kambing atau domba yang dipotong itu harus dioleskan di depan masing-masing pintu rumah orang Israel. Mengapa begitu? Supaya Tuhan melihat siapa di antara mereka yang taat dan tidak taat. Apa akibatnya untuk mereka yang tidak taat? Yang tidak taat, yang tidak mau memotong domba dan mengoleskan darahnya di depan pintu, Tuhan akan menghukum mereka, memberikan tulahnya yang ke-10, yaitu akan membuat semua anak sulung dari bangsa Mesir itu mati tanpa sebab. Semua anak-anak dari ternaknya, keturunannya yang pertama juga akan mati tanpa sebab. Ini kalau mereka mengeraskan hati dan tidak mau taat pada Tuhan. Musa beritakan atau menyampaikan itu pada bangsa Israel dan meminta supaya bangsa Israel menurut apa yang dipesankan Tuhan pada Musa dan Harun. Sampailah pada hari di mana bangsa Israel ini secara masing-masing keluarga mempersembahkan domba yang terbaik yang sudah mereka persiapkan. Lalu di satu malam, daging itu mereka nikmati bersama-sama dengan keluarga dan tidak lupa darah dari sembelihan domba itu dioleskan di depan pintu rumah mereka masing-masing. Suasana malam itu mencekam anak-anak. Ada rasa was-was yang dialami oleh bangsa Israel. Apakah aku akan selamat? Ya, apakah yang sudah aku lakukan itu nanti berkenan di hadapan Tuhan? Mereka takut. Dengan keluarganya di rumah, mereka menyantap daging itu sampai habis dengan perasaan takut. Apakah rumahku akan dilewati? Ataukah tulah itu akan jatuh dan menimpa keluargaku? Ternyata apa yang ditakutkan oleh bangsa Israel itu tidak terjadi, anak-anak. Karena Tuhan berkenan untuk melewati rumah mereka, sebab Tuhan melihat ketaatan keluarga Musa dan bangsa Israel ini dengan menorehkan atau mengoleskan darah di pintu rumah mereka masing-masing. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Mesir? Karena mereka mengeraskan hatinya, tidak mau mendengar apa perintah Tuhan, ternyata anak sulung dari bangsa Mesir meninggal tanpa sebab.
Hewan-hewan mereka juga banyak yang mati. Nah, dari sinilah kemudian Fir'aun terbuka hatinya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhannya Musa. Aku tidak mau membebaskan mereka sehingga bangsaku banyak yang mati. Nah, akhirnya Fir'aun menjadi takut. Wah, ini gak main-main ini. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kekuatan yang aku punya tidak bisa menahan semuanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Fir'aun memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk keluar dari negerinya. Senang sekali anak-anak. Musa memimpin bangsa Israel bebas dari penjajahan Fir'aun. Dan mereka keluar menuju tanah perjanjian dengan hati yang penuh kegembiraan, sukacita, karena mereka sudah merdeka. Sama seperti kita kemarin pada saat merayakan peringatan kemerdekaan, kita katakan pekik merdeka, 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 merdeka. Senang sekali karena kita sudah tidak dijajah lagi. Nah, inilah kegembiraan yang dirasakan oleh bangsa Israel yang hari ini pun boleh kita kenang. Semangatnya boleh kita pelajari. Pesan indahnya apa? Nah, kita bisa bayangkan, andai saja bangsa Israel ini tidak nurut. Tuhan katakan dari potongan daging yang disembelih harus diolah dengan cara yang benar dan harus dihabiskan. Ini juga pesan yang sangat baik. Ya, anak-anak ada yang makan, nggak suka, udah kenyang, akhirnya dibuang makanannya. Ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu, harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan harus dibakar. Andai waktu itu bangsa Israel ada yang bandel, ya, tidak menurut perintah, kira-kira mereka bisa selamat tidak? Kira-kira mereka bisa merasakan kegembiraan karena kemerdekaan tidak? Tidak kan? Begitu juga ketika mereka lupa, aduh ini dagingnya sudah habis, tapi darahnya lupa aku oles di depan pintu. Apa kira-kira yang terjadi? Nah, dari sinilah pesan indah pagi hari ini boleh kita simpan di dalam hati kita, bahwa ketaatan itu mendatangkan sukacita. Ketaatan itu mendatangkan kemenangan. Ya, kepatuhan kita pada perintah Tuhan akan menjamin keselamatan kehidupan kita. Anak-anak di rumah, ya, dalam bentuk apa ketaatan itu? Kita tidak mungkin mengalami peristiwa seperti atau mencontoh peristiwa seperti bangsa Israel dulu, motong kambing kemudian darahnya dioles di depan pintu. Nah, ketaatan itu kita tunjukkan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan Tuhan memakai kedua orang tua kita, kakak-kakak kita untuk membimbing dan mendidik kita. Nasihat yang mereka berikan adalah pesan indah yang Tuhan berikan melalui kedua orang kita dan kedua orang tua kita dan keluarga kita. Jadi kita belajar untuk taat dan patuh. Ketaatan dan kepatuhan pada kehendak Tuhan ini akan membawa sebuah sukacita dan anugerah yang indah dalam kehidupan kita. Anugerah ini akhirnya pun bisa menjadi berkat untuk keluarga dan sesama kita yang lain. Nah, anak-anak, itu tadi pesan indah yang bisa kita pelajari bersama-sama dari pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel. Bu Guru berharap pesan baik ini
bisa terus anak-anak ingat. Nanti boleh dilanjutkan dengan diskusi dengan orang tua kalian di rumah. Kira-kira anak-anak mau berjanji untuk melakukan ketaatan di rumah dalam bentuk seperti apa? Mohon pendampingan dan pembimbingan dari orang tua. Baik anak-anak, kita akan akhiri persekutuan kita pagi hari ini dengan berdoa. Bu Guru akan pimpin, kalian boleh mengikuti dari rumah. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, pagi hari ini atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, Engkau mampukan kami untuk belajar cerita atau kisah yang pernah dialami oleh bangsa Israel tentang pembebasan. Biarkanlah kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan memampukan kami untuk dapat pula belajar mengikuti teladan bangsa Israel untuk senantiasa taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Tolong dan mampukan kami Tuhan, agar kami sekalipun masih anak-anak, senantiasa juga memiliki kerinduan untuk belajar ikut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pagi hari ini kami juga boleh mengingat orang tua kami mau berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan mereka, kami berdoa untuk kondisi mereka. Tuhan memampukan kedua orang tua kami agar dapat membimbing dan mendampingi tumbuh kembang kami dengan baik seperti yang menjadi rancangan Tuhan. Terima kasih, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami dalam keadaan pandemi saat ini. Kami mau menyerahkan Bapak Presiden dan para pembantunya agar dapat mengelola bangsa dan negara ini dengan baik. Tuhan yang menjaga kami sekalipun dalam kehidupan kecil kami mampu untuk dapat menjadi teladan yang benar bagi keluarga dan lingkungan kami yang lain. Tuhan melindungi bangsa kami dari bencana, dari perpecahan, namun gantilah dengan rasa syukur dan sukacita senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang lain. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa juga hadir dalam kehidupan mereka, seperti halnya Engkau hadir dan memelihara kehidupan kami. Kami sebentar lagi hendak undur dari persekutuan pagi hari ini dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami. Mohon ampun apabila di dalam persekutuan pagi hari ini terselinap dosa dan kesalahan yang tidak Engkau perkenan. Dan biarlah kami senantiasa belajar berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu yang indah ini boleh kita jalani dengan penuh sukacita, dan kita akan akhiri kegiatan sekolah minggu atau persekutuan sekolah minggu pagi hari ini dengan satu pujian, "Sekarang saya sudah bebas." Tuhan memberkati anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.